bahwasanya berkeluh kesah ini dijelaskan dalam sebuah statement yang menarik dari Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kalau manusia itu ditimpa sebuah ujian, maka ada dua kondisi dan keadaannya. Yang pertama adalah dia menerimanya. Sebagaimana dia menerima nikmat yang melimpah. Jadi misalnya pada saat dia sehat dia bisa menerima, pada saat dia sakit dia bisa menerima. Ini kondisi yang ada. Dan ini yang paling ideal, ini kondisi orang-orang beriman. Dia di saat pernah merasakan kekayaan, di saat terjadi ujian di hartanya, bangkrut, ditipu orang, utang belum dibayar, dia bisa menerima juga. Sebagaimana dulu dia menerima nikmat yang melimpah yang ada. Dan semua dalam kehidupan keseharian seperti itu. Dia bisa mengimbangi keduanya. Di saat nikmat ada, dia bersyukur. Di saat cobaan ada, dia bisa menerima dengan bersabar. Dan tidak berkeluh kesah. Ini yang paling ideal. Kata Umar, kalau orang seperti ini, maka dipastikan dia mendapatkan pahala karena menerima keputusan Tuhannya. Kemudian dia mudah untuk melaluinya. Karena orang kalau tahu ini adalah takdir Allah, dia nggak berkeluh kesah, dia mudah melaluinya. Sakit, dia bangun tidur tiba-tiba sakit. Oh Allah lagi uji saya. Sudah, dia nikmati saja prosesnya. Sambil ikhtiar tentunya, berobat segala macam. Tapi dia tidak berkeluh kesah. Dan dia pasti menemukan solusinya. 3 hal. Dapat pahala, mudah melalui, dan dapat solusinya. Kondisi yang kedua adalah orang yang tidak bisa menerima ujian Allah. Penuh dengan keluh kesah. Maka dia akan mendapatkan dosa. Kenapa dapat dosa? Karena seperti protes Allah. Kenapa kau kasih aku ini ya Allah? Dan itu. Padahal Allah sebagai pencipta lebih menyayangi dia daripada ibunya menyayangi dia. Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, sesungguhnya Tuhan kalian Allah lebih menyayangi kalian daripada ibu ini kepada bayinya. Kebetulan ada seorang ibu lagi menyusui anaknya. Jadi orang kalau berkeluh kesah, dia berdosa atas ujian Allah Subhanahu wa taala. Dia boleh introspeksi diri, dia boleh muhasabah, dia cari sebab-sebabnya apa lalu dia perbaiki keadaan iya. Tapi dia nggak boleh menolak ini keputusan Allah. Yang pertama itu, jadi dia dapat dosa. Yang kedua dia sulit melaluinya. Orang kalau nggak bisa terima pada saat Allah kasih dia sebuah ujian, kita temukan keluh kesah semua. Semua orang yang ditemui pasti diceritakan permasalahannya. Sulit dia melaluinya. Tapi mau nggak mau harus dia lalui sesuai dengan waktu yang sudah Allah takdirkan. Jadi antum berkeluh kesah dengan penyakit antum, tidak akan ada manfaatnya. Kemudian yang ketiga, tidak menemukan solusinya. Allah malah datangkan ujian itu, lebih berlipat ganda lagi karena dasarnya dia kufur terhadap hal tersebut. Apalagi kalau dia buka pintu-pintu maksiat, terjadi permasalahan malah mabuk-mabukan, ya, malah bermaksiat kepada Allah, malah berzina, malah segala macam, maka akhirnya tambah hancur hidupnya. Dia tidak temukan solusi tapi jadi malah masalah dalam hidupnya. Jadi seperti itu gambarannya.